Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini Misteri akan membahas pembahasan soal UTBK sejarah. Soal yang pertama adalah alat tukar masyarakat di Amerika Latin sebelum kedatangan bangsa Eropa adalah. Baik, langsung saja ke pembahasannya. Peradaban suku Aztec di tahun 1300 sampai 1521 Masehi ini mengkonsumsi biji kakao sebagai warisan dari generasi mereka sebelumnya. Mereka mengembangkan olahan coklat menjadi minuman dingin maupun panas. Selain itu, biji kakao digunakan sebagai alat tukar. Menurut sejarah, penguasa Aztec Montezuma dapat meminum sampai 50 cawan emas berisi cairan coklat setiap harinya dan selalu melemparkan setiap cawan yang telah habis. Pada saat itu, cawan emas tidak seberapa harganya dibandingkan coklat. Sebagai mata uang suku Indian Aztec, coklat digunakan dengan sistem perhitungan di mana satu ayam Turki seharga 100 biji kakao dan satu buah alpukat seharga 3 biji kakao. Jadi jawabannya adalah poin B, coklat. Soal yang kedua, kebijakan USSR dalam bidang ekonomi untuk membantu negara-negara blok timur adalah. Ke pembahasannya, dua negara adik kuasa saat Perang Dingin, yaitu Amerika dan Uni Soviet, sama-sama berhasil dan sukses pada bidang politik dan militer. Selain mereka menguasai kondisi perekonomian yang sedang krisis dan mampu merubah keadaan menjadi lebih baik. Jika Amerika Serikat bisa bangga dengan Marshall Plan dan CIA, maka Uni Soviet akan bangga dengan Molotov Plan dan KGB, di mana mereka juga sama-sama antusias meningkatkan kegiatan intelijennya, teknologi nuklir, teknologi ruang angkasa, olahraga, dan pengaruh ideologi terhadap negara lain. Jadi jawabannya adalah poin C, Molotov Plan. Soal yang ketiga, alasan Presiden Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 adalah. Langsung ke pembahasan. Soekarno membubarkan DPR hasil pemilu 1955 setelah sebelumnya Dewan Legislatif itu menolak RAPBN yang diajukan pemerintah. Presiden Soekarno secara sepihak melalui Dekret 5 Juli 1959 membentuk DPR gotong royong atau DPR GR dan MPR sementara MPRS yang semua anggotanya diangkat oleh Presiden. Maka jawabannya adalah poin B, penolakan RAPBN dari DPR. Soal yang keempat, gambar tersebut adalah tokoh pemimpin sidang perumusan dasar negara. Langsung ke pembahasan. Gambar tersebut adalah Rajiman Widyodiningrat. Tanpa melihat gambar, dalam soal pun sudah ada keterangan bahwa beliau pemimpin sidang yang menghasilkan dasar negara. Sidang tersebut adalah sidang BPUPKI yang dipimpin oleh Rajiman Widyodiningrat. Maka jawabannya adalah poin A, Rajiman. Soal yang kelima, latar belakang perlawanan rakyat Minahasa atau Tondano II terhadap kolonial tahun 1808 hingga 1809 adalah. Langsung ke pembahasan. Perang Tondano II sudah terjadi tahun 1808, yakni pada masa pemerintahan kolonial Belanda. Perang ini dilatar belakangi oleh kebijakan Gubernur Jenderal Daendels. Daendels yang mendapat mandat untuk memerangi Inggris memerlukan pasukan dalam jumlah besar. Untuk menambah jumlah pasukan, maka direkrut pasukan dari kalangan pribumi. Maka yang dipilih adalah dari suku-suku yang memiliki keberanian berperang. Beberapa suku yang dianggap memiliki keberanian adalah orang-orang Madura, Dayak, dan Minahasa. Atas perintah Daendels melalui Kapten Harting, Presiden Manado Prediger secara mengumpulkan para ukung. Ukung artinya adalah pemimpin dalam suatu wilayah walak atau daerah
setingkat distrik. Dari Minahasa ditarget untuk mengumpulkan calon pasukan sejumlah 2.000 orang yang akan dikirim ke Jawa. Ternyata orang-orang Minahasa umumnya tidak setuju dengan program Dendles untuk merekrut pemuda-pemuda Minahasa sebagai pasukan kolonial. Banyak di antara para ukung mulai meninggalkan rumah. Mereka justru ingin mengadakan perlawanan terhadap kolonial Belanda. Mereka memusatkan aktivitas perjuangannya di Tondano, Minawanua. Salah seorang pemimpin perlawanan itu adalah Ukung Lonto. Ia menegaskan rakyat Minahasa harus melawan kolonial Belanda sebagai bentuk penolakan terhadap program pengiriman 2.000 pemuda Minahasa ke Jawa, serta menolak kebijakan kolonial yang memaksa agar rakyat menyerahkan beras secara cuma-cuma kepada Belanda. Maka jawabannya adalah poin D, menolak penyediaan tentara. Oke, untuk soal selanjutnya akan dibahas di video berikutnya.